Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Masyar Saputra dengan NPM 23050400016 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kasus kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan proyek Flutter saya yang bernama Flutter Latihan 1, yang dimana untuk fungsi-fungsinya tersebut terdapat pada folder lib. Biasanya sebagai berikut, terdapat beberapa menu penting, yaitu diantaranya ada login page, main, menu 1 sampai 4, register, dan second page. Lanjut saja, kita langsung ke bagian main.dat. Jadi pada main.dat sendiri adalah menu paling penting di berbagai setiap kode pastinya terdapat fitur main. Nah, yang dimana fitur main ini digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut seperti itu. Di sini ada fungsi void main run app. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi tersebut, menjalankan agar aplikasi bisa berjalan selayaknya aplikasi. Juga terdapat class my app. Ini sebagai apa ya? Sebagai widgetnya. Nah, ini sebagai widget terdapat di sini material app-nya. Lanjut kita ke login. Untuk login page sendiri tampilannya kurang lebih. Jadi kalau kita belum, di sini saya menggunakan untuk mengeran, saya menggunakan terminal yang dimana hanya perlu mengetik Flutter dan disediakan berbagai web untuk kita menampilkan outputnya. Di sini saya menggunakan Chrome. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada tampilan login seperti ini. Nah, terdapat import page Flutter-nya juga, main page untuk halaman, untuk kita menuju ke halaman utama, dan juga register ini buat akun baru. Di sini menggunakan sama kelas login page dengan menggunakan stateless widget. Nah, widget dengan build context, dengan tulisan saya menggunakan editing controller untuk email dan password. Untuk return saya menggunakan scaffold juga untuk add bar. Ya, lanjut. Di sini saya akan jika misal kita belum mempunyai, ini untuk halaman login title juga ada di sini ya, dengan warna teal dan juga putih. Kalau di sini lanjut ke menu register. Untuk register ini menunya ini ya, ini digunakan untuk pembuatan akun jika belum mempunyai akun, seperti itu. Ini juga terdapat email, password, dan confirm password. Dan juga sama terdapat import package dan login page yang diantaranya itu saling berkaitan, saling berhubungan. Oke, sama seperti login tadi, saya menggunakan stateless widget untuk tampilannya dan juga scaffold. Dan untuk teks saya di sini menggunakan textile seperti itu. Untuk ya, dan tambahan untuk pada icon buttonnya di sini saya menggunakan semua, yaitu elevated button. Oke, lanjut. Setelah kita berhasil login, maka kita akan ditampilkan pada halaman utama. Pada halaman utama di sini terdapat pada menu main page. Nah, jadi main page ini adalah tampilan menu utama, yang dimana ini juga penting terdapat import menu 1 sampai 4 dan login. Jadi ini saling berkaitan. Dan juga saya menggunakan tampilan stateless widget dan juga scaffold
untuk icon button seperti ini dengan title dengan judul halaman utama untuk di atasnya di sini. Nah, juga untuk icon juga saya menggunakan semua itu stateless widget ya. Untuk body utamanya saya seperti ini menggunakan kontainer pada setiap menu. Nah, untuk grid menu itu tampilan pada menu-menu tersebut. Di sini ada ikon apa ini? Masjid. Nah, dengan menu 1 yaitu penghitung aplikasi zikir, menu 2 kalkulator sederhana, menu 3 kalkulator modern, itu terdapat fungsi kali tambah bagi juga, pastinya sangat spesifik nanti, dan juga ada menu apa ini 4. Nah, ini emang sengaja dikosongin. Lanjut, setelah kita masuk ke halaman utama, di sini misal kita akan masuk ke halaman menu zikir. Di menu 1 kita klik, aplikasinya seperti ini. Ini mengarah kepada menu 1 page. Nah, di sini juga terdapat package Flutter dan juga login page. Nah, ini saling berkaitan juga. Saya untuk kelasnya menggunakan widgetnya menggunakan stateful widget seperti itu. Nah, ini perlu di garis bawahi. Jadi untuk aplikasi menu 1 zikir ini terdapat fungsi, diantaranya terdapat fungsi tambah dan reset. Untuk fungsi tambah tersebut terdapat pada ini void tambah zikir. Jadi setelah kita tambah-tambah gini, dia akan nambahnya satu-satu ya, tidak langsung dan tidak bisa dihapus. Untuk hapus kita menggunakan fungsi reset zikir ini, zikir count 0. Nah, jadi ini akan kita reset jadi 0. Seperti itu. Bisa kita tambah berapa gitu untuk zikir, maka kita bisa reset menjadi 0. Seperti itu. Di sini ada tombol kembali dan juga logout. Jika kita mau kembali dan ataupun logout. Lanjut kita ke menu kalkulator sederhana. Untuk kalkulator sederhana ya juga sama seperti tadi untuk perimporannya dengan menu kelas stateful widget. Di sini juga terdapatnya sedikit berbeda. Jadi untuk kalkulator sederhana terdapat fungsi yang dimana kita hanya bisa menulis tidak terdapat fungsi-fungsi tambah kali bagi seperti itu. Jadi kita cuma bisa menambahkan 1, 1, 2. Hanya terdapat satu angka. Di sini ada nih void on prested. Jadi sama. Di sini karena kembali satu angka, misal kita klik 1 dan klik 4, harusnya hasilnya 14. Di sini karena menggunakan else, jadi hasilnya kembali ke angka yang kita pencet setelahnya. Jadi cuma bisa satu-satu seperti itu. Untuk tombolnya saya menggunakan elevated button juga. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa menambah-nambah dan juga menghapusnya. Lanjut ke menu 3 yaitu kalkulator modern. Untuk kode seperti ini sama seperti kode sebelumnya, tapi di sini terdapat tambahan paket max expression. Jadi kita menambahkan paket max expression tersebut supaya kita bisa menambah kali bagi seperti itu. Misal di sini kita 5 kali 2 yang 5 kali 2 yang mana? Sorry. 5 kali 2. 5 ini hasil outputnya nanti. Untuk sementara kita kasih di atas ini akan otomatis pindah ke menu yang kolom atas. Di sini kita misal 5 kali 2 yang mana hasilnya 10. Kita eksekusi, nah 10 ya. Jadi pada menu kalkulator modern terdapat menu set state. Nah, untuk kita untuk menghapus juga atau expressionnya juga ini stringnya, dan juga kita bisa mereshootnya, dan juga ada tombol backscape-nya untuk menghapus, dan juga ada calculate result
untuk apa ya, untuk sebagai outputnya seperti itu. Ini, nah seperti itulah pokoknya. Dan juga ada void calculate result juga. Ini digunakan untuk fungsi kali bagi persen tambah seperti itu. Jika persen maka hasilnya 100, kali juga kali, bagi pun hasilnya juga bagi seperti itu. Dengan widget with button sekian sekian sekian, dan juga saya di sini menggunakan semua elevated button ya tentunya. Nah, dengan tampilan seperti ini. Lanjut kita ke menu 4. Jadi, eh, sorry maaf, pada menu 3 tersebut juga kita dapat menampilkan hasil dengan kontainer. Nah, di mana kontainer tersebut, ya pokoknya kita setelah berhasil, pokoknya fungsi utamanya itu terdapat pada fitur void di atas ini. Mana void? Nah, pervoidan ini. Nah, ini void ini adalah fungsi-fungsi yang penting pada kalkulator. Lanjut ke menu 4, emang di sini pada menu 4 kita itu kosong. Untuk dibuat kosong maka tidak ada apa-apa pada menu 4. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga untuk terakhir ada register dan sudah saya jelaskan tadi fungsinya untuk menambahkan membuat akun baru, and ada second page. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Ya sama seperti si hampir-hampir mirip sama seperti sebelumnya lah. Dan di sini juga terdapat kelas table widget dan juga ada banyak lagi dengan fungsi controller. Nah, pokoknya apa si second page ini berfungsi kepada controller kurang lebih seperti itu. Untuk apa ya? Untuk tampilan-tampilannya seperti itu. Jadi untuk folder saya kurang lebih seperti ini. Oke, Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.